tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ikin Syahrikin, yang untuk kali ini diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Rodiana MPD, yang terhormat Ibu Lia dan Ibu Rahma selaku guru penggerak SMP Negeri 4 Kota Cirebon, yang untuk hari ini akan melakukan atau akan melaksanakan kegiatan diseminasi terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan. Yang terhormat juga Bapak Ibu guru sebagai peserta diseminasi untuk kali ini. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bisa menjadi barokah untuk kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tak panjang lebar, untuk kegiatan diseminasi ini sebagai moderator, saya akan membacakan susunan acara agar terarah kegiatan ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah yang kali ini akan diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya adalah penyampaian diseminasi yang akan disampaikan oleh Bu Lia Rosiana dan Bu Ani Suci Rahmadiah. Kemudian acara berikutnya penutup. Kita buka acara ini dengan sama-sama, mari kita baca basmalah. Berikutnya yang kedua, sambutan dari sekolah yang untuk kali ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Dr. Anda Rodiana MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lia dan Ibu Ani sebagai guru penggerak, yang hormati juga Bapak moderator Bapak Ais, dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu audiens ya. Marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam dan nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif oleh guru penggerak. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita semua menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah Bapak dan Ibu, alhamdulillah saya apresiasi, saya bersyukur bahwa di SMP 4 sudah ada pelopor guru penggerak. Saya kelewat kayaknya kalau untuk jadi penggerak, saya mah menggerakkan aja ya Bu Ade ya, karena saya mah sudah sudah di penghujung, tapi tetap semangatnya masih ada. Saya ikutin
saya juga iri gitu. Kenapa dulu tidak ada guru penggerak ya? Tapi kalau pas sekarang sudah ada guru penggerak. Waktu dulu kita adanya sertifikasi, untuk mencapai sertifikasi itu kita ada PPG kalau nggak salah, kita juga digembleng sampai 2 minggu. Tapi kalau sekarang PPG-nya luar biasa, makanya guru-guru yang sekarang yang nanti generasi-generasi penerus saya kayaknya sudah luar biasa, IT-nya segala macamnya sudah menguasai semua. Andai saja saya PPG sekarang saya itu gaptek, saya tidak bisa tuh buat begana begini Bu Gono, angkat tangan kayaknya ya tidak bisa. Itu luar biasa. Semoga dengan adanya Bu Lia dengan Bu Rahma menjadi guru penggerak SMP Negeri 4, namanya akan melambung ya, akan harum, akan lebih ini lagi di masyarakat. Insya Allah, soalnya sudah ada guru penggerak. Mudah-mudahan kemarin juga saya ke Bapak bilang, Pak, coba Pak yang muda-mudanya didaftarkan. Barangkali Bu Dinda juga mau ikut, Bu Latifah juga mau ikut, karena Bu Dinda, Bu Latifah ini calon-calon P3K. Insya Allah tahun ini mudah-mudahan ya kita doakan. Insya Allah kita doakan 9 guru honor di SMP 4 itu. Saya berharap sebelum saya pensiun tuh melihat dulu yang 9 ini lulus jadi P3K. Itu aja saya harapannya, karena kalau gurunya sudah P3K semua, sudah PNS semua, insya Allah tidak ada rasa cemburu sosial. Guru honor tetap baik, gaji cilik tapi kerja pada kalau PNS kan gitu ya. Kadang kerjanya sama dengan PNS, pulang harus jam 2:30. Tapi ya memang orang mau belajar seperti itu. Sama dengan di kita juga ada PLPG ya, PPG ya. Ada yang PPG juga mahasiswa Wisodati, itu juga sama. Harapannya nanti mendapat sertifikasi kalau nanti pas ditempatkan ngajar di mana saja. Jadi yang muda-muda mah saya sering mendapatkan amanat kadang-kadang oleh orang-orang sesepuh kita, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ya, kita berlomba-lomba, jangan belum apa-apa tuh sudah nyerah duluan tuh, kayak Pak Miftah nyerah duluan, tapi sukses juga. Saya yang dorong terus, jangan seperti itu, harus semangat, optimis, gitu. Optimis, jangan pesimis. Generasi sekarang tuh harus optimis, minimal optimis dulu. Kalau kata Pak Yani sih minimal percaya diri dulu, ya nanti kesananya bisa mengikuti. Nah, dengan adanya guru penggerak di SMP 4 ini, semoga Bu Rahma dengan Mulia bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Ini perjuangannya luar biasa. Berapa bulan Bu? 9 bulan untuk menjadi guru penggerak, seperti orang hamil ya, hamil sampai melahirkan. Dan nanti melahirkannya itu, kalau orang hamil semoga melahirkan anak-anak yang cerdas, yang cantik, yang ganteng, yang kasep ya, yang luar biasa, yang soleh dan soleha. Dan ini juga akan melahirkan nanti guru-guru penggerak SMP 4 yang luar biasa, karena nanti akan tahu mana program sekolah yang harus diikuti oleh guru-guru. Selama ini saya pantau aja sih, kayak contoh misalkan pengajian Yasin itu program yang harus diikuti oleh seluruh keluarga besar SMP 4 harusnya. Nanti dengan adanya guru penggerak menggerakkan teman-teman, ayo kita ini. Lalu yang kedua juga saya ya lihat kalau upacara itu wajib untuk guru-guru, baik guru PNS maupun non PNS. Saya sering mantau aja sih, tegur juga enggak, kesadaran barangkali ya. Ini program-program sekolah ini ya. Yang saya pantau itu program sekolah. Kalau program sekolah itu harusnya guru tuh sudah kewajiban, ini kewajiban saya gitu, sebetulnya seperti itu. Tapi kadang kalau Pak Yani menegur sebagai kurikulum mungkin salah ya. Kalau saya sebagai wakil, kemudian apalah wakil apa gitu ya.
Tapi itu nanti ini mah bekal untuk Bapak dan Ibu semua, apapun ya, apapun kegiatan-kegiatan sekolah ikuti, karena pengalaman-pengalaman itu datangnya dari sana. Belajar baca buku sebanyak-banyak sampai mata sampai keluar air mata, tapi pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Saya sendiri tuh mengalaminya gitu. Oh ini tuh, oh ini, oh, dievaluasi. Oh setelah ini harusnya saya tuh seperti ini. Oh setelah ini saya harus seperti ini. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu, semoga kedepannya ini nih, kenapa yang datangnya ke sini sedikit segini? Karena guru-guru itu punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Bagaimana kalau meninggalkan siswa? Jadi mohon maaf Bu Lia dengan Ibu Rahma, semoga ini bisa mewakili teman-teman semua, maju terus, pantang mundur, tetap semangat. Insya Allah kami ya Bu Ajade ya Bu Dewi sebagai teman mendoakan semoga Bu Dewi, semoga Bu Lia dan Bu Rahma sehat terus, dan semoga anak Bu Lia segera pulih kembali, segera sehat, supaya Bu Lianya bisa fokus, bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan dengan serius ya. Kalau sekarang itu berpikirnya cabang, saya juga merasakan dulu waktu anak saya kecil-kecil juga sama, dan hanya saya sekarang sudah melewatinya ya. Jadi semoga saya doakan Bu Lia dengan Bu Rahma tetap semangat, sehat. Bulan apa? April 2024, sekarang baru bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, masih 6 bulan lagi mual-mualnya gitu. Kalau hamil sih lagi enak-enak. Aduh, semester awal. Jadi seperti itu. Tapi dengan doa, dengan perjuangan, insya Allah teman-teman mendukung Bu Lia dan Bu Rahma. Insya Allah sampai bulan April sukses, nikmatin saja Neng, jangan dijadikan beban. Karena kalau dijadikan beban itu segala tugas apapun kalau dijadikan beban buat kitanya, yakin tuh pasti suka aduh pusing banyak tugas. Jangan katakan seperti itu. Saya suka protes, saya suka ngomong ke teman saya, jangan bilang pusing, ingat kata-kata itu adalah doa. Jadi aduh senang sekali ya, tugasnya banyak, alhamdulillah gitu ya. Semua disyukuri saja, karena kita pengen maju ya harus begitu. Kita mau naik level, kayak contoh nih Bu Dida dengan Ibu Niati, itu kan pasti di rumah berdoa terus, ya Allah semoga lulus ya. Bu Latifah juga, ya Allah apa yang harus saya lakukan, sedekah barangkali yang lebih banyak supaya saya bisa nanti langkah berikutnya, karena ada tes kalau tidak salah. Mudah-mudahan lolos semua, tesnya juga ya dipermudah. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat sampai selesai ya Bapak dan Ibu mengikutinya. Bantu Bu Lia dan Bu Rahma, kalau ada yang tidak paham saling tanya saja bagaimana harus yang saya lakukan itu. Mohon maaf barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Mardiana MPD yang telah memberikan sambutannya dan perangkatannya. Selanjutnya pemaparan mungkin, kemudian ada diskusi dan sebagainya untuk kegiatan diseminasi ini yang akan oleh Bu Rahma. Sepenuhnya untuk waktu kegiatan disampaikan dan diserahkan kepada beliau berdua. Padanya kami persilakan. Izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih semangat Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, ice breaking dulu boleh ya? Ya, boleh berdiri dulu biar lebih semangat ya Bapak Ibu ya. Pak Miftah yang di belakang boleh ikutan ya. Oke, baik. Mami Dian boleh ikut ya Mami ya. Ya, begini Bapak Ibu, ketika saya katakan ayo tepuk tertawa satu kali, berarti nanti jadi bukan hanya tepuknya saja tapi dengan mengeluarkan suara. Jadi ayo tepuk tertawa satu kali, ha, gitu ya. Jadi selain tepuk satu kali sambil mengucapkan ha-nya juga satu kali gitu ya. Dicoba dulu ya. Ayo tepuk tertawa satu kali, ha. Nah, siap gitu ya. Jangan sampai hanya sedikit gitu ya. Udah pada gosok gigi kan di sini ya. Pastinya lah ini gugu-gugu hebat dan sehat ya. Nah, ketika ayo tepuk tertawa 2 kali berarti ha gitu sambil tepuk tangan juga. Oke ya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, dicoba dulu, dicoba deh. Siap. Nanti kalau ada yang nggak fokus dihukum ke depan. Pak Yani ikutan ya Pak Yani ya. Oke, siap ya. Ayo tepuk tertawa satu kali. Ayo tepuk tertawa 2 kali. Ayo tepuk tertawa 3 kali. Ayo tepuk tertawa tanpa suara. Iya betul ya, berarti tadi Pak Miftah ada suaranya kan, jangan-jangan kak juga nih. Ya nggak fokus nih Pak Miftah nih. Oke, sekarang sekali lagi ya, agak cepat boleh ya. Ayo tepuk tertawa 1 kali. Ayo tepuk tertawa 2 kali. Ayo tepuk tertawa 3 kali. Ayo tepuk tertawa tanpa suara. Ayo, ada telat nih, wajah ada telat yang dihukum nih kayaknya nih. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mangga bisa duduk kembali. Assalamualaikum. Ya, sedikit ini ya ice breakingnya dari saya ya Bapak Ibu ya. Semoga menambah kefokusan dan juga semangat kita hari ini untuk sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu ya. Saya sampaikan di sini, kami berdua di sini di depan bukan berarti sebagai yang paling tahu ya Bu Rahma ya. Tentunya di sini kami berusaha untuk menyampaikan informasi dan juga apa pengalaman yang telah kami dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ya. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi nanti di sini yang ada tahu. Oke, di sini akan saya sampaikan dulu konsep inti budaya positif yang akan kami bahas. Ini nanti akan dibagi 2 segmen saya dan Bu Rahma. Yang pertama disiplin positif, kedua nilai-nilai kebajikan, ketiga teori motivasi, keempat keyakinan kelas, kelima posisi kontrol guru, keenam kebutuhan dasar manusia, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Ini tentunya Bapak Ibu semua saya yakin sudah paham ya, sudah ada yang tahu juga itu. Oke, yang pertama disiplin positif. Sebelum ke disiplin positif, kalau saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu nih, kalau kita dengar kata disiplin positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu semua? Kalau mendengar kata disiplin positif, ada yang mau jawab nggak? Apa ya? Disiplin positif itu apa ya? Bu Dinda mungkin? Contohnya boleh misalnya aplikasi dalam kehidupan bersekolah, misalkan, atau mungkin ibu yang di belakang nih mau coba Bu, apa ya disiplin positif itu tentang apa ya bahasannya ya? Atau mungkin contohnya dalam kehidupan kita di sekolah, di rumah misalnya, atau di lingkungan masyarakat. Ya boleh Ibu Dewi, apa Bu Dewi? Contohnya ya. Contohnya ya, misalkan bangun pagi, sholat subuh, iya, sarapan itu pasti ya Bu Dewi ya. Kata Bu Dewi ini katanya kalau disiplin positif itu bangun pagi, kemudian
Sholat subuh dulu ya Bu ya, ibadah ya, dan dilanjutkan dengan sarapan. Jangan lupa sarapan. Kebiasaan Ya, positif. kebiasaan positif. Setuju ya, Bu Yati ya, setuju ya? Betul sekali ya. Disiplin positif itu salah satunya adalah contohnya begitu ya, yang seperti disampaikan oleh Bu Dewi. Ada lagi yang mau menambahkan? Silakan mungkin. Ini dari teman-teman mahasiswa PDG, mungkin dia mangga. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Ova. Ya, mangga Ibu. Disiplin positif ini ketika penerapan guru sekolah, contohnya pada saat pembelajaran ya. Pembelajaran. Ada salah satu guru mata pelajaran masuknya itu misalkan 9 jam pembelajaran dimulai 9:15. Jadi guru harus on time gitu. Iya, Masuk ke oke. kelasnya. Tidak boleh 9:20 karena itu tidak menerapkan kedisiplinan. Terus Iya. kemudian apabila guru masuknya melebihi jam tersebut, maka rancangan pembelajaran pun akan tidak terpenuhi. Iya. Seperti itu. Oh ya, kita kan sebelum masuk kelas sudah menyusun rencana pembelajaran ya Bu ya, tentunya ya. Sudah on time ya, harusnya waktunya, ternyata kita masuknya telat berapa menit gitu kan. Nah, dari situ juga akan mempengaruhi sistematika yang susunan yang sudah kita buat ya. Betul sekali ya Bu, jadi guru juga dari sisi gurunya harus on time gitu masuknya. Ketika 9:15 ya 9:15 ya sudah ada di kelas. Oke, terima kasih Ibu Ova ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Tambah Bu. Iya, boleh Pak Miftah nih. Ya, kalau saya lihat disiplin positif artinya di sana berarti terdapat pelanggaran yang dilakukan baik oleh siswa ataupun guru. Iya. Nah, berarti di sana ketika kita awal masuk, awal materi, awal semester itu biasanya kita membuat kontrak pembelajaran terlebih dahulu, Iya, betul. dan di sana kita terapkan konsekuensi yang harus dilakukan ketika kita melanggar sesuatu. Iya. Betul. Nah, di sana misalkan kalau kita terlambat, guru ataupun siswa itu misal melakukan nari atau nyanyi, nah itu yang dikatakan disiplin positif. Jadinya sebuah konsekuensi yang dilakukan demi pengembangan diri ataupun sikap. Lebih ke sana kalau saya lihat. Iya, betul juga ya, masuk juga ya kalau kata Pak Miftah ya. Di awal kita ketemu dengan siswa, awal tahun pelajaran ya Pak ya, sudah harus ada kontrak belajar dengan siswa ya Pak. Kontrak antara guru dan juga siswanya. Tujuannya apa? Untuk adanya nanti keselarasan, kenyamanan belajar, tentunya tujuannya ya. Jika ada kontrak antara siswa dan guru, nanti akan dibahas ya Pak, kontrak belajar itu masih bagian saya juga, di bagian keyakinan kelas nanti ya. Oke, di sini saya akan bacakan dulu. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pendapatnya. Ki Hajar Dewantara ini Bapak Pendidikan, Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama. Beliau sangat berjasa dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beliau mengatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Maksudnya paham gak nih Bapak Ibu? Sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Miftah sudah masuk ya Pak Miftah ke bagian ini ya. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin kuat. Ya, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak bisa nih memiliki motivasi internal, tentunya harus dibantu, ya, dibantu dari pihak luar, ya kan, memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau yang disebut motivasi eksternal, ya, betul ya, disiplin positif. Tadi yang sudah disampaikan itu sudah betul sekali, sudah tepat ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari cerita tadi dari Bapak Miftah, Ibu Ova, kemudian Ibu Dewi, bisa ditarik kesimpulan ya. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah ya. Maksudnya apa ya? Oh ini ada garis bawah hukuman dan hadiah gitu ya. Ada yang bisa jawab nggak? Disiplin positif itu jadi apa tuh?
Iya boleh Bu Fitri, mangga. Jadi mungkin di sini disiplin positif itu seseorang yang punya kesadaran diri. Betul sekali ya. Betul kata Bu Fitri, seseorang yang memiliki disiplin positif itu memiliki kesadaran diri dari dalam jiwanya sendiri ya, atau yang disebut mungkin motivasi intrinsiknya untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan, tanpa ada label hukuman dan juga hadiah. Jadi contohnya begini Bapak Ibu, kalau saya beri contoh ya. Saya nih guru nih, kemudian saya pengen dikasih hadiah sama Bapak Kepala Sekolah. Saya harus datang pagi-pagi. Saya harus on time. Apakah itu yang disebut disiplin positif? Tidak ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin gini, saya pengen datang tepat waktu biar gak dihukum, biar gak dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah. Apakah demikian disiplin positif Bapak Ibu? Dan bukan juga ya Bu Dewi ya. Jadi disiplin positif itu ada dalam diri kita sendiri, kontrol diri kita ya, tanpa ada hukuman dan juga hadiah. Jadi walaupun tidak ada hukuman, tidak ada hadiah, dari dalam diri kita ini harus menerapkan disiplin positif ya. Oke, lanjut ya. Kemudian ini erat kaitannya tadi dengan disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Next, Bu Rahma. Ya, apa tuh Ibu Bapak? Nilai-nilai kebajikan universal. Ini erat kaitannya dengan disiplin positif ya. Tadi ya. Mungkin anak-anak daripada disiplin positif ini akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja tuh contohnya tuh nilai-nilai kebajikan universal itu? Nah, ayo kita rumuskan sama-sama ya. Misalkan di SMP Negeri 4 Kota Cirebon ini kan memiliki visi resik pelita budaya ya. Resik itu kan R-nya itu religius. Nah, berarti bisa kita masukkan nilai-nilai kebajikan disiplin positif yang ada di SMP Negeri 4 Kota Cirebon itu adalah religius misalkan. Kira-kira nilai contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar kita itu apa Bapak Ibu? Misalkan tadi religius, kemudian apa tuh? Apalagi? Gimana Bu Latifah? Pembiasaan? Oh iya, pembiasaan karakter mungkin ya. Pembiasaan karakter masuk, itu nilai-nilai kebajikan juga. Apalagi mungkin Bu Fitri atau ini teman-teman dari mahasiswa PPG mau jawab? Apalagi banyak, sebetulnya banyak sekali. Membantu teman itu nilai kebajikannya Bu ya. Bersosialisasi, apalagi? Bekerja sama, gotong royong ya kan? Kan kebanyakan kegiatan agenda Jumat itu diisi oleh Jumat bersih. Di situ ada nilai-nilai kebajikan, yaitu gotong royong. Apa lagi selain itu? Belum ya? Apalagi? Religius tadi, gotong royong, bekerja sama, saling mendukung. Ini seperti jargon kita ya, Mami Dian ya. Moto kita itu kan bekerja sama, saling mendukung dan berdoa untuk bersama. Terus termasuk nilai-nilai kebajikan juga, ya banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan yang ada di SMP Negeri 4 Kota Cirebon harus dipertahankan ya. Kira-kira ada nggak nilai kebajikan yang terlewatkan dari siswa-siswa kita, Bapak Ibu? Misalnya siswa-siswa SMP Negeri 4 Kota Cirebon itu belum begini nih, belum mencerminkan nilai-nilai kebajikan yang demikian misalkan. Ada tidak ya? Ketika dilihat-lihat gitu, ya ada aja ya. Bu Dewi apa tuh misalkan contohnya Bu Dewi? Misalnya masih kalau berguru gitu ya, kayak arahnya malah membuli gitu. Oh, membuli ya. Gitu. Iya. Kalau apa ya, dalam berkelompok pasti tidak mau sama si A gitu. Oh iya, jadi apa ya namanya, kayak rasisme gitu ya. Kayak rasisme jadinya ya. Nggak mau misalnya si A ini karena hitam misalnya, atau misalnya kurang pandai ya Bu ya, kan anak-anak banyak yang kayak gitu ya. Jadi itu mungkin masuknya ke nilai yang tadi anti bullying ya.
nanti pengunduran ya, harus lebih ditingkatkan lagi. Ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Dan iya, kurang ngasih empati. Iya, memang ya, saya rasakan juga demikian. Kalau saya lewat ada sampah juga, saya ambil, anak-anak nggak ada yang namanya rasa, aduh ini nih sampai gurunya loh yang ambil gitu. Jadi kurang empati, betul ya. Memang ini harus ditingkatkan dan harus dibiasakan berbudaya positif dengan disiplin positif ya. Sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu ya. Kemudian oke, untuk bahasan selanjutnya yaitu teori motivasi. Ice breaking dulu boleh ya? Ini kebanyakan ice breaking, gak usah berdiri nih, gak usah berdiri ya. Biar lebih semangat ya Bu Rahma ya. Coba siap-siap, ini kalau teman-teman mahasiswa saya belum hafal namanya. Paling nanti saya tunjuk gitu ya, mohon maaf nggak pakai nama gitu ya. Gimana? Apakah memang boleh yang dalamnya itu mahasiswa kita semua di sini tempatnya dulu aja semua? Apa di semua jangan bilang mahasiswa barangkali. Oh iya, siap. Terima kasih ya Mami atas sarannya ya. Ibu Niati, coba Ibu Niati. Coba apa ini? Saya juga dadakan nih kayak tahu bulat ya. Coba sebut rekan sejawat berawalan I. Is, betul sekali. Tepuk tangan untuk Is. Ya. Pokoknya nanti kalau saya sebutkan inisial ya harus langsung gitu cari gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, berarti kalau rekan sejawatnya ini mangga cari juga. Atau kalau sudah kenal dengan guru-guru SMP ya boleh gitu ya. Ibu Latifah, coba cari rekan sejawat berawalan A. Jangan lama, nanti dihukum. Awaludin. Atep, ya, ini sebelahnya Awaludin padahal ya Bu ya. Betul, saya tepuk tangan untuk Bu Latifah. Ayo, Bu Dinda siap-siap ya Bu Dinda ya. Coba sebut rekan sejawat berawalan J. Iya, betul sekali. Untung aja nggak dihukum nih Bu Dinda ya. Langsung gitu ya. Oke nih. Ibu, ya silakan Ibu. Coba sebut rekan sejawat berawalan B. Ada tidak Bu? Ini rekan sejawat di SMP Negeri 4 Kota Cirebon ya tentunya ya. Banyak Bu, ada dia. B ada nggak? Teman-teman yang ada di SMP Negeri 4 Kota Cirebon? Bu Haji Ade. Bu Haji Ade katanya depannya B ya. Ini harusnya sih dihukum ya. Karena depannya B gitu ya. Pak Mita disenyum-senyum aja di belakang nih. Ya, oke. Ya karena ini baru masuk Bu Haji Ade dapat hukuman dari saya ya. Jawab pertanyaan saya ya Bu ya. Bu Haji Ade, coba sebut rekan sejawat berawalan N. Ayo cepet Bu. 1, 2, 3. N Bu, N bukan N. N. Saya nggak bisa N sih soalnya. N. Oke ya. Kedengarannya Bu apa Ibu? N. Ini mohon maaf karena saya nggak bisa N, jadi kedengarannya jadi N ya di dengarnya ya. Oke. Iya, siap, makasih. Sudah ya Bapak Ibu. Nggak kebagian semua ya karena waktu juga. Nah ini kembali lagi. Teori motivasi perilaku itu ada 3 macam. Yang pertama ada yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini maksudnya apa ya Bapak Ibu ya? Kalau dilihat ini terbagi menjadi 2 ya, motivasi internal dan juga eksternal. Kalau kita lihat di bagian atas, yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau berupa hukuman dan untuk mendapat imbalan, ini masuknya ke motivasi
eksternal. Sebenarnya berkaitan erat yang tadi saya sampaikan di depan ya, Bapak Ibu ya. Ternyata kita tuh dalam diri kita itu ada 3 bentuk motivasi yang mendasari langkah kita. Ada yang tadi yang pertama, saya itu rajin karena pengen dipuji. Nanti yang ini ya, mendapat imbalan ya kan, atau menghargai orang lain. Nah, saya itu rajin itu biar nanti nggak kena hukuman. Ya ini yang A ya. Tuh. Nah kemudian ini yang terwujud dari motivasi internal, kontrol diri masing-masing ya, kesadaran diri yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi memang terpacunya dari diri sendiri, betul ya. Ada 3 jenis motivasi ya. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Nah ini yang tadi kata Pak Miftah terkait kontrak belajar. Ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas ya. Di sini banyak Bapak Ibu wali kelas. Coba saya mau bertanya kepada Bapak Ibu wali kelas, apakah sudah mempraktekkan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Sudah ya. Contohnya itu bagaimana Bapak Ibu? Misalkan contoh keyakinan atau kesepakatan kelas yang dibuat bersama teman-teman dan bersama anak-anak di kelas. Misalkan datang ke sekolah dan datang ke kelas. iya, datang ke kelas tepat waktu mungkin ya Bu ya gitu ya. Apalagi rajin belajar ya. Apalagi Bapak Ibu menganggap siap mengumpulkan tugas tepat waktu gitu ya. Siapa lagi mungkin yang mau menambahkan? Jadwal piket, membuat jadwal piket untuk kebersihan kelas ya. Oke, ya itu salah satu daripada pernyataan keyakinan kelas. Sekarang saya tanya, apakah peraturan kelas sama dengan keyakinan kelas? Sama nggak ya Bapak Ibu ya? Peraturan kelas dengan keyakinan kelas sama tidak ya? Kayaknya mirip-mirip ya, mirip banget ya malahannya. Lalu apa yang membedakan? Kira-kira sama nggak deh? Antara peraturan kelas sama dengan keyakinan kelas, sama tidak ya? Peraturan kelas, keyakinan kelas, apa bedanya ya berarti ya? Beda banget. Beda banget. Mami mau jawab apa enggak barangkali? Sebetulnya saya pengen jawab tapi tadi pengen juga karena ya kalau peraturan itu apa ya? Peraturan itu apa? Kalau peraturan itu adalah kedisiplinan yang sudah ditetapkan oleh baik itu pihak kelas maupun pihak sekolah, aturan yang harus ditaati oleh anak-anak dan guru dan pokoknya lingkungan sekolah itu peraturan. Ya disiplin lah istilahnya. Kalau di sini kelas sama dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, keyakinan kayak kalau keyakinan itu apa ya, yakin bahwa kelas ini misalkan harus bersih gitu ya, yakin bahwa anak-anak ini belajar itu akan menuntut ilmu untuk menjadi pintar seperti di sana. Kayaknya larinya kalau untuk peraturan dengan keyakinan itu apa namanya ada perbedaan Ya. perbedaan. Jadi kalau peraturan itu yang harus ditaati oleh kita, kalau keyakinan itu tertanam di dalam hati kita. Iya, luar biasa begitu kawan ya. Biasa ya. Ini Bapak dan Ibu karena saya ada Enggak. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Dian ya, bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah 2 hal yang berbeda. Walaupun memang hampir mirip ya Bu Dewi ya, tapi memang 2 hal yang berbeda. Kalau keyakinan kelas itu dari diri kita ya, kesepakatan dari diri kita ya. Ketika kita menjadi wali kelas, menjadi fasilitator di kelas kita memacu anak-anak untuk, nah kita mau diapain nih kelasnya, ya kan gitu ya. Kelasnya mau dibuat bagaimana nih biar nyaman belajarnya, ya kan, asri sejuk kelasnya. Itu namanya keyakinan kelas, dibuat bersama atas dasar kesepakatan dan juga kesadaran diri masing-masing anak yang ada di kelas tersebut ya. Kalau peraturan yang membuat biasanya seseorang ataupun lembaga. Jadi mau nggak mau kamu harus nurut gitu loh. Kalau peraturan, misalkan peraturan memakai baju warna ini, kan di sekolah ada ya Bu Dinda ya. Kan itu kan bukan berdasarkan pendapat dari berbagai anak-anak, tapi sekolah yang menentukan atau lembaga yang menentukan.
Berarti itu maksudnya peraturan. Oke, di sini keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas. Seperti yang tadi Bu Dewi bilang, Bu Haji Ade juga bilang, datang tepat waktu gitu ya. Kemudian rajin belajar, itu termasuk salah satu pernyataan universal untuk keyakinan kelas. Dan juga guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh anggota kelas dan guru-gurunya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Ada sebelum next ke terminnya Bu Rahma, saya mau ada mungkin sedikit ngisi link ya. Nanti saya sebarkan linknya, Padlet ya, bentuknya Padlet. Jadi nanti Bapak Ibu silakan sampaikan di situ keyakinan kelas yang ada di kelas Bapak Ibu apa gitu ya. Misalkan tadi datang tepat waktu gitu kan. Kemudian kalau misalnya kata-katanya begini, boleh nggak kuliah? Dilarang membuat keributan, boleh nggak? Dilarang membuat keributan, itu boleh nggak? Termasuk keyakinan kelas bukan? Itu masuknya kemana? Peraturan, betul. Kalau jangan membuli teman, itu peraturan apa keyakinan kelas? Jangan membuli teman. Ayo, bingung ya Bapak Ibu? Apa tuh? Sebelum nanti kita ini langsung praktek ya. Jangan membuli teman itu maksudnya apa Bapak Ibu? Ada yang bilang peraturan, ada yang bilang keyakinan. Ibu Rahma apa jawabannya Bu Rahma nih? Jangan membuli teman. Itu berarti peraturan dan kalimatnya negatif. Iya, betul sekali. Tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata jangan. Itu namanya kalau ada kata dilarang, kata jangan yang berbau negatif itu maksudnya ke peraturan. Ya biasanya. Kalau keyakinan kelas lebih bersifat nilai-nilai kebajikan universal atau pernyataan universal ya. Misalkan tadi kalau dalam peraturan jangan datang terlambat, gitu ya. Berarti kalau diubah ke keyakinan kelas, ubahnya menjadi datang tepat waktu, begitu. Kalau dalam peraturan kelas misalnya jangan membuli teman, nanti kita ubah ke keyakinan kelasnya menjadi sayangilah temanmu, begitu. Ya Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas itu lebih bersifat pernyataan universal yang positif ya, gitu ya. Siap ya Bapak Ibu ya, saya akan bagikan link Padletnya ya. Sampai di sini barangkali ada yang ditanyakan? Ada tidak? Bawa gawai semua ya Bapak Ibu ya, bawa HP semuanya. Bebas sih Bu, minimal 5 ya nanti dibuatnya ya Bapak Ibu ya, 5 poin atau 5 pernyataan gitu.
poinnya. Mbak Diva sudah ya? Berarti dikit. Nggak usah kasih nama juga nanti muncul namanya Pak, sesuai dengan akun emailnya biasanya. Siapa nih? Kita punya nomor saya kan ya? Coba di ping aja dulu. Nanti punya akun, saya punya ping kan ya? Di-share-in dulu ya. Bawa HP nggak Pak? Iya betul. Ini udah begitu. Iya tinggal di plus aja Bu. Ada plusnya kan? Nah ya kayak gini. Ini di plus yang ini ya. Ya. Dikit aja. Misalnya apa? 55. Ya. Aja Pak. Iya, iya. Iya, sini. Satu orang gimana Bu? Satu orang 5. Dua tidak. Bagi panggilan di dalam. Barangkali mau dikasih nama juga boleh Bapak Ibu ya. Misalkan namanya Ibu Fitri gitu, nanti baru dikasih redaksi di bawahnya gitu. Tapi kalau sudah terlanjur nggak apa-apa. Ya. Ya, ini ada beberapa template daripada yang sudah mengisi ya, keyakinan kelas dari Padlet, yaitu dari siapa ini? Belajar dengan semangat, katanya, luar biasa ya. Kemudian bersih itu indah, saling menghargai dan selalu menerapkan budaya 5S. Kemudian ini dari Ibu Ova, yaitu toleransi membawa kedamaian. Kemudian sering membaca menjadi banyak cerita. Waduh, luar biasa. Ini puitis sekali ya. Siapa ini nih? Biasanya Pak Miftah nih. Yang sering membaca menjadikan banyak cerita. Sarapan itu sehat. Nah, ini bagus ya.
Waduh, langsung saya bagus luar biasa ya. Kemudian Soalnya selalu dikasih sarapan dari orang mahasiswa, Bu. iya belum. Sekarang udah diwakilkan. Kemudian ini berkolaborasi dengan teman. Datanglah tepat waktu ke sekolah, sholat berjamaah tepat waktu, saling membantu karena kita bersaudara. Waduh, luar biasa nih ya. Sayangilah teman, menjaga kebersihan demi kenyamanan dan kesehatan. Kemudian memasuki kelas dan mengerjakan tugas dengan tepat waktu, menghormati guru, teman, dan warga sekolah lainnya, menjaga kebersihan kelas, memakai seragam sesuai jadwal, meminta izin jika berhalangan hadir. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada muncul kata-kata negatif ya, yang dilarang dan jangan itu tidak ada. Sudah luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kemudian saling membantu, saling bekerja sama, saling menghargai, senang membaca, dan saling menyayangi. Datang tepat waktu, bekerja sama dengan teman, menghargai guru ketika menerangkan materi pelajaran, bertanggung jawab, mengerjakan PR, menyayangi teman, dan lain sebagainya ya. Kemudian ini keyakinan kelas 9G, kayaknya ini wali kelasnya ada yang buat deh. Saling menjaga kebersihan dan keindahan kelas, menghargai sesama menghargai dan menyayangi satu sama lain, datang tepat waktu, memudahkan 5S, belajar dengan penuh semangat, dan lain sebagainya ya. Masih banyak ya Bapak Ibu ya. Mangga nanti bisa dilanjutkan. Berhubung waktu ya, saya cukupkan sampai di sini untuk termin saya. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bu Rahma dan juga tadi Bu Lia. Alhamdulillah pada acara kegiatan ini tadi apa yang disampaikan oleh Bu Dewi, banyak informasi, wawasan, pengetahuan untuk kita ya sebagai seorang guru yang mungkin ketika kita mungkin di kampus ya atau yang dalam kegiatan itu mungkin ada beberapa yang belum kita ketahui. Nah ini tadi sebenarnya ini bukan hal yang baru ya, karena ini sudah diterapkan dulu ya ketika Ki Hajar Dewantara dengan mengadakan bahwa sekolah adalah sebagai taman kan gitu ya, bahwa sekolah dijadikan sebagai untuk taman untuk bersenang-senang gitu. Yang kemudian mungkin filosofi pendidikan itu makin kesini kelihatannya makin memudar. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan guru penggerak, kemudian ada beberapa di SMP 4 ini sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Mudah-mudahan bisa selalu memberikan inspirasi untuk kita, memberikan wawasan dan pengetahuannya. Sekali lagi terima kasih disampaikan kepada Bu Lia dan Bu Rahma atas diseminasinya. Tadi bahwa untuk hari ini sekian tadi ya, dan kita dapat bingkisannya ya, bingkisan ilmu gitu. Ya, kita dapat bingkisan ilmu dari beliau berdua. Mungkin cukup ya Bapak Ibu untuk hari ini. Mungkin nanti ke depan akan ada acara diseminasi lagi ya, ada kegiatan modul yang lain. Karena setiap kegiatan modul harus disampaikan juga. Nah, jadi sekali lagi untuk Bu Dinda barangkali mau ikut, Bu Latifah untuk guru penggerak angkatan berapa sekarang nih? 11 ya. Nah, silakan daftar. Bu Dewi ya, masih sampai pukul 23.59. Nah, silakan. Ya, untuk hari ini terakhir pendaftaran. Nah, silakan untuk kita belajar bareng gitu ya. Atau kalau enggak silakan selalu buka PMM. Nah, di situ banyak motivasi atau wawasan-wawasan yang bisa dijadikan untuk bekal kita. Pada mahasiswa PPG itu juga bisa menjadi bekal ya. Ketika nanti menjadi guru, betul-betul menjadi guru-guru yang profesional. Nah, dengan semakin era kita ya
era di mana kita ada generasi milenial ya, yang ada mungkin anaknya baperan dan lain sebagainya. Beda dengan mungkin ketika kita jadi siswa gitu ya. Nah sekarang ya dengan problematika yang ada, yang memang harus dihadapi oleh guru. Ya, kita tidak boleh berputus asa, kita nggak boleh kembali ke belakang, nanti kembali ke belakang yang tadi ya, budaya-budaya yang negatif. Nah, kita harus selalu upayakan untuk budaya positif. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.